Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika. Gimana? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 5 pengalamanku dan subtema kedua, yaitu tentang pengalaman bersama teman. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengenal lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat bilangan. Sifat seseorang dan kesolehan itu menular. Dengan berkumpul bersama orang soleh, maka kita juga akan menjadi soleh dengan izin Allah. Perhatikan hadis berikut. Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Adapun lagu tema pada subtema kedua ini ada lagu dari Sherina yang berjudul Persahabatan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Alhamdulillah, lagunya sudah tuntas. Adapun aturan pembelajaran pada materi matematika, yang pertama, pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas juga. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan melalui Google Classroom. Yang kelima, pastikan bertanya jika
ada materi yang belum dipahami oleh teman-teman. Nah, cara bertanyanya bisa melalui Google Classroom atau teman-teman bisa bertanya langsung kepada ustazah ketika melakukan Google Meet. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga." Dan demikian, pengalaman orang lain juga pelajaran berharga bagi kita. Hendaknya kita selalu jeli dan cerdas ketika melihat dan mengambil kejadian-kejadian yang menimpa orang lain, baik orang terdahulu maupun yang sekarang. Dan adapun sebuah kata mutiara yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Karena sejatinya kita akan selalu belajar dari sebuah pengalaman. Selanjutnya, ustazah akan informasikan tema pekan ini. Tema pekan ini yaitu tentang tema pengalamanku dan subtema pengalaman bersama teman. Saja informasikan ya. Pengalaman bersama teman adalah kejadian atau hal-hal yang pernah kita alami bersama teman-teman kita. Teman adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara satu sama lain. Siapapun bisa menjadi teman, karena hakikatnya, seorang teman itu akan selalu mengarahkan kita pada suatu kebaikan. Nah, di sini ada kutipan, seseorang teman tidak bisa disebut sebagai teman sampai ia diuji dalam 3 keadaan. Pada saat kamu membutuhkannya. Selanjutnya, bagaimana sikap yang ia tunjukkan di belakangmu. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sikapnya setelah kematianmu, dari Ali bin Abi Thalib. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman adalah yang memiliki 3 sikap. Bagaimana ketika kita sedang dalam kesulitan. Lalu yang kedua, ketika kita berada jauh darinya, bagaimana sikap teman itu? Apakah tetap menjadi baik atau sebaliknya? Dan setelah kematian kita, apakah akan selalu berbuat baik dengan menginformasikan kebaikan kita atau sebaliknya? Nah, adapun beberapa kegiatan atau masa-masa indah yang pernah kita lakukan bersama teman. Di antaranya ada bermain sepeda, lalu bermain lompat tali, lalu bermain rangku alu. Selanjutnya, ketika bekerja kelompok atau menuntaskan proyek di sekolah, dan bermain ketika waktu istirahat atau main terprogram. Selanjutnya, ustazah akan informasikan terkait materi pembelajaran kita hari ini, di mana materinya yaitu tentang mengetahui lambang bilangan, nama bilangan, dan nilai tempat bilangan. Di mana lambang bilangan adalah simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut dengan lambang bilangan.
atau juga bisa disebut angka. Nama bilangan adalah sebutan dari suatu bilangan itu sendiri. Nah, lihat. Coba teman-teman perhatikan ketika ada angka 87. Nah, dan tulisan 87. Di mana angka itu sendiri yang disebut dengan lambang bilangan. Dan ketika kita menuliskan dengan menggunakan abjad, berarti kita menuliskan nama bilangan. Adapun informasi yang kedua yaitu tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan adalah nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat bergantung dari letak bilangan itu sendiri. Contohnya ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan banyak lagi. Seperti gambar yang sudah Ustazah tampilkan. Misalnya, di sini ada bilangan 3463, di mana nilai ribuan akan disebutkan dengan 3000. Nah, nilai ribuannya itu terdapat pada angka 3 yang bagian depan. Lalu ada nilai 4. Nah, nilai tempatnya angka 4 ini yaitu ratusan, maka disebut 400. Selanjutnya ada bilangan atau angka 6 yang bernilai tempat puluhan, maka dibaca 60. Dan yang selanjutnya yaitu ada angka 3 yang dimana nilai tempatnya adalah satuan, maka disebutnya 3. Tidak ada kata di belakangnya lagi. Contohnya, kita akan mencocokkan bilangan dengan nama bilangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika lambang bilangannya 21, maka kita akan cari nama bilangannya sesuai dengan lambang bilangannya, yaitu 21. Selanjutnya yaitu cara mengetahui nilai tempat bilangan. Di sini ada 22 pensil warna. Setelah dikelompokkan sesuai dengan nilai tempatnya, nah, Ustazah ternyata mendapatkan ada 2 kelompok dengan nilai tempat puluhan dan 1 kelompok dengan nilai satuan, di mana yang 2 kelompok itu setiap kelompoknya memiliki nilai 10. Nah, jadi 22 pensil terdiri dari 2 puluhan dan 2 satuan. Tentunya 22 itu terdapat atau kita dapatkan hasilnya dari 20 ditambah 2. Bilangan 22 disusun dari angka 2 dan 2. Namun, angka 2 mempunyai nilai yang berbeda karena angka 2 depan itu bernilai tempat puluhan. Sedangkan angka 2 yang di belakangnya itu memiliki nilai tempat satuan. Nah, jika dipecah akan seperti ini ya. 22 sama dengan 2 puluhan ditambah 2 satuan. Atau 22 sama dengan 20 ditambah 2. Selanjutnya, proyek. Nanti proyek teman-teman akan
akan membilang banyak benda dan mengelompokkan sesuai dengan kelompok bilangannya, yaitu antara bilangan puluhan dan satuan. Nah, lalu gambar tersebut teman-teman jumlahkan atau hitung semuanya. Nah, dan ditulis jumlahnya. Jumlah bilangannya ada berapa. Kemudian di bawahnya maka dibaca. Nah, di sini teman-teman tulis menggunakan huruf abjad atau kita tulis nama bilangannya. Jadi, nah di situ kita akan simpulkan. Jadi, titik-titik sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Sama yang seperti tadi Ustazah contohkan ya. Begitupun sama dengan soal-soal yang berikutnya juga. Adapun tujuan kita pembelajaran hari ini, yang pertama agar teman-teman dapat mengetahui nama bilangan sesuai dengan lambang bilangannya dari angka 40 sampai 69. Yang kedua, agar teman-teman lebih percaya diri dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan ketika menyebutkan bilangan dari angka 40 sampai 69. Selanjutnya, agar teman-teman mengetahui nilai tempat yang tepat saat belajar bilangan. Dan yang terakhir, agar teman-teman lebih percaya diri saat menuliskan bilangan yang sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, dan hikmah dari pembelajaran kali ini yaitu ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan itu pula, namun dalam bentuk yang berbeda. Nah, dalam setiap langkah atau perjalanan kehidupan yang kita lalui itu semuanya mempunyai nilai tempat masing-masing. Insya Allah ketika kita menanamnya kebaikan, insya Allah akan memetik pula kebaikan, tentunya yang lebih besar. Nah, selanjutnya motivasi pembelajaran hari ini, pastikan teman-teman menonton dan menyimak pembelajaran hingga tuntas. Pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri, artinya kita tuntaskan oleh diri kita sendiri. Informasikan kepada ayah dan bunda jika teman-teman butuh bantuan. Pastikan menuntaskan proyek. Pastikan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Dan selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.